bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kami hormati Ketua IPPU, Ketua Umum IPPU Pusat, yang kami hormati Sekretaris Umum IPPU Pusat, Bapak Ibu hadirin, baik yang saat ini berada di ruang Ampera ataupun secara virtual. Kami aturkan selamat pagi dan selamat datang, dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa berjumpa, berkumpul bersama, menghadiri acara Halal Bihalal IPPU Pusat yang diselenggarakan secara onsite di ruang Ampera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun secara virtual. Pada hari ini, Senin 23 Mei 2022 atau 21 Syawal 1443 Hijriah. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yang memberikan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Acara akan diawali dengan sambutan Ketua IPPU Pusat, kemudian sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilanjutkan nanti dengan ceramah halal bihalal oleh Bapak Haji Nana Rukmana. Bapak Ibu sekalian, mengawali acara, kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum IPPU Pusat, Bapak Joko Murianto. Kami silakan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Zainal Fatah. Terima kasih meluangkan waktunya ke IPPU, karena saya tahu kegiatan pada jam yang sama ini banyak sekali, bahkan jam saya ini ada halal bihalal di auditorium Dharma Wanita ya. Jadi persis bareng di semua. Tapi memang sulit mencari waktu yang terima kasih sekali Pak Eksen. Bapak-bapak, para sekdijen dan sesba yang mungkin hadir secara virtual di luar sana, Bapak Kepala Biro Umum, terima kasih Pak, dan Bapak dua yang lain yang hadir maupun lewat dunia maya, khususnya Bapak Kepala Sekretaris DPSDM yang memiliki ruangan ini Pak ya, yang mengelola ruangan ini harus saya terima kasih khusus karena beliau yang mengelola ini, Pak Irman Suroyo, terima kasih. Kemudian Ibu Ketua Korpi Kementerian PUPR, mungkin karena ini memang hybrid, jadi bisa di sana bisa di sini. Kemudian yang saya hormati sekali sekarang ini hadir di antara kita Bapak para senior, Pak Budiman Arif, ini the real Ketua Umum Ibu Pak. 12 tahun jadi Ketua Umum Ibu, saya hanya penggantinya saja. Tidak ada yang bisa menggantikan Pak. Meneruskan bisa. Meneruskan. Kemudian Bapak Gembong Priyono, beliau ini dulu yang menjadi koordinator DKI, pemilihan DKI, itu DKI. Kemudian Pak Sampono Siptepu, termasuk salah satu Dewan Nasihat ya IPPU. Dan barusan tadi Pak Indrianto Antosugondo, mungkin masih ingat Pak, mantan pimpinan marga. Sekarang on the way, masih sudah sampai di Semanggi, sebentar lagi mungkin akan masuk sini. Kemudian juga ada Pak Aca Sugandi yang konfirmasi mau hadir, tapi Pak Aca itu dulu di penataan ruang, Pak. Nah, saya kira kalau Pak Penas mesti tahu. Pak Aca Sugandi, ya. Beliau bilang ke saya mau hadir, tapi kita tahu, nggak tahu di mana dia. Kemudian yang saya cintai para sahabat pengurus IPU Pusat
baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual, Bapak-bapak pengurus Ibu Komisariat UNOR, antara lain di sini ada Pak Muhammad Imam, terus salam. Oh iya, oh itu juga the real kepala biro hukum itu. Sebelahnya ada yang Pak. Sebelahnya baru hukum penggantinya. Ya, ya kemudian. Iya Pak. Kemudian yang saya tangi para pengurus ibu wilayah Pak yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jumlahnya yang hadir terus bertambah. Kalau di sini sebenarnya kelihatannya hanya ada 42 titik, tapi sebetulnya masing-masing titik itu berombongan Pak. Mereka semua sudah bergabung seluruh provinsi itu satu node gitu, sehingga ini cukup banyak sekali semua pada hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, ya sebagai manusia biasa, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkenan, izin dan ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal dalam bulan Syawal 1443 Hijriah dalam kondisi sehat walafiat. Setelah selama kurang lebih 2 tahun kita dicekam oleh suasana pandemik yang luar biasa. Kita masih ingat banyak para sahabat, teman dekat, bahkan saudara dan famili kita yang telah mendahului kita dipanggil Sang Kholik pada periode pandemik itu. Jadi syukur kita ini saya kira juga syukur yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, pandemik yang berkepanjangan tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan, tapi juga berpengaruh pada tata kehidupan kita yang semakin efisien. Sebetulnya tidak kita sadari makin efisien. Oleh karena itu, pelaksanaan halal bihalal ini pun kita selenggarakan secara hybrid. Ini juga salah satu bentuk efisiensi, sehingga Bapak Ibu tidak harus hadir secara fisik ke Jakarta, kecuali Bapak-bapak khusus yang mungkin memang saya bisa beri khusus mudah-mudahan hadir di sini. Kemudian mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kita akan semakin terbiasa dengan kehidupan new normal. Ini kalau Bapak-bapak Ibu yang aktif itu sudah terlatih terus dalam tugas-tugas sehari-hari, tapi kalau para pensiunan ini mungkin masih belum terbiasa. Oleh karena itu kami persilakan Pak Aca Sugandi. Selamat pagi Pak. Kami persilakan sini Pak. Bapak di sini sebenarnya Pak Sampurna. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Ya Pak. Ya. Alhamdulillah sudah macet Pak. Sekjen saya untuk sebentar. Kalau melihat kehadiran Bapak-bapak seperti ini, kita agak gitu Pak ya. Bagaimana beliau-beliau yang sudah senior ini mengupayakan datang ke ruang Ampera ini, karena memang di sini inilah, ini ruang bersejarah tadi bilang Pak Timbong. Jadi ruang yang lain itu renovasi sebagainya. Di sini ini adalah ruang Ampera yang sangat sakti, beberapa menteri memberikan petunjuk-petunjuk, baik yang kontroversial maupun tidak, ada di ruang di sini. Jadi kita follow up di seluruh Indonesia. Jadi ruang ini mohon tidak diubah terlalu banyak. Nah, ini akan menjadi heritage kita ya, dari ruang yang sudah memberikan sejarah yang luar biasa kepada bangsa kita. Karena PU sangat berpengaruh terhadap bangsa kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, pelaksana hal ini secara hybrid ini ya juga sekalian latihan kita untuk masuk dalam dunia new normal yang sudah kita laksanakan pada saat ini.
Para hadirin yang kami hormati, setelah selama bulan Ramadan yang lalu kita melalui proses ibadah puasa yang kita isi dengan memperbanyak ibadah, sholat, zikir, dan lain-lainnya. Di bulan Syawal ini, kita di Indonesia punya kebiasaan saling memaafkan yang berupa acara halal bihalal ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, kami mewakili pengurus IPU, mohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak, kepada Bapak Sekden dan para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PUPR. Kami mohon maaf apabila kami para pensiunan ini ada yang ya sering mungkin dan selalu merepotkan Bapak sekalian. Ya, karena memang tanpa dukungan Bapak Ibu para pejabat aktif, kami pasti akan mengalami kesulitan dalam berorganisasi karena kami sifatnya organisasi yang non budgeter gitu. Ya. Kepada teman-teman pengurus IPU pusat, baik yang di Dewan Penasehat seperti Pak Budiman ini, kemudian yang di Dewan Pengawas ada Pak Bambang Gurito, mungkin hadir di virtual, dan timnya, lalu para pengurus IPU komisariat. IPU komisariat itu ada di setiap unit organisasi. Yang hadir di sana itu Pak Imam itu kadang-kadang komisariat inspektorat, kadang sekjen, nggak tahu yang mana Pak? Bapak yang mana Pak? Inspektorat. Walaupun pensiun di sekjen. Ya, itu. Tapi enggak apa-apa lah. Ini yang penting kan inspektoratnya PUPR Pak ya. Ya. Teman-teman di sekretariat IPPU pusat maupun di bendaharawan dan sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam melakukan kegiatan di IPPU pusat ini ada hal yang kurang berkenan. Karena memang mengurus organisasi pensiunan berbeda Pak, dan pensiunannya PUPR dengan pensiunannya katakanlah PLN, BNI itu completely different. Tapi ini tidak keluhan Pak, ini hanya cerita aja Pak. Semoga di masa-masa depan kita bisa saling bekerjasama dengan baik. Demikian juga dengan para pengurus IPPU wilayah yang saat ini ada di dunia maya. Kami sangat menyadari potensi besar yang Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah eksplor dan akan terus dieksplor. Masing-masing provinsi, masing-masing wilayah ini memiliki ide-ide kreativitas yang luar biasa, yang sangat berorientasi kepada local wisdom, sehingga tidak sama setiap provinsi. Ini saya kira sangat bagus. Pasti kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua, dan kita dari pusat tidak harus melakukan petunjuk-petunjuk pengarahan mereka, karena mereka sendiri sudah sangat kreatif Pak melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Saya sangat berterima kasih atas hal ini, dan kami mengharapkan kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para pengurus IPU wilayah di seluruh Indonesia ini bisa terus meningkat dan bisa mencapai tujuan kita, yaitu silaturahmi dan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan momentum HBL ini, saya mengajak kita segenap pengurus IPPU, baik pusat maupun wilayah, marilah kita tingkatkan upaya kita untuk melaksanakan program kerja yang telah kita sepakati agar terlaksana dengan baik, sesuai dengan kapasitas dan kondisi yang ada di masing-masing lokasi. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita akan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang terhormat Bapak Muhammad Zainal Fatah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu, Bapak yang saya hormati, Pak Ketua IPPU, Pak Joko, saya ingatnya beliau Kepala Biro Perencanaan Presiden, Pak. Jadi, ya, terima kasih banyak telah berkenan dan inisiasi dan fasilitasi. Akhirnya Ibu Bapak, Ibu bisa melakukan silaturahmi di dalam rangka halal bihalal, meskipun tidak sebagaimana biasanya semuanya berkumpul dalam satu tempat yang sama. Terima kasih banyak kepada para senior yang hadir pada saat ini. Pak Gembong, terima kasih banyak berkenan kehadiran, dan Pak Gembong selalu saya ingat, tentu di samping dulu waktu beliau aktif sebagai sekjen, terus ngikuti juga Sekpapres. Pada awal-awal beliau juga memberi nasihat untuk saya, dan sungguh membahagiakan dan membanggakan. Karena dengan cara seperti itu saya insya Allah menjadi jauh lebih mengenal bagaimana PU dan Ibu ini eksistensinya. Yang saya hormati juga Pak Budiman Arif. Kalau Pak Budiman Arif saya langsung ingat Rambu Kudu, Pak. Jadi dulu saya diperkenalkan, dan Kelambu Kudu ini memang katanya saya dibisikin senior-senior di Bappenas, ini proyek kayaknya ada di setiap tahun. Ternyata juga sampai sekarang, Pak. Tapi alhamdulillah Kelambu Kudu tetap memberi air untuk Semarang. Dan kita sekarang tambah dengan beberapa aktivitas lainnya. Tentu terima kasih banyak Pak Budiman Arif yang telah berkenan tadi belasan tahun di IPU dan hingga sekarang. Pak Sitepu, mohon maaf memang saya tidak berinteraksi langsung, tapi saya tahu dari cerita dari Pak Ketua juga sering mendiskusikan bagaimana peran Bapak di dalam IPU ini. Pak Aca juga yang saya hormati, tentu nggak mungkin saya melupakan, apalagi kan Bappenas pada zamannya penataan ruang di sana. Ibu-ibu, Bapak nggak mungkin satu-satu, tapi ya Pak Sempurna Sirpu tadi juga sudah Pak Imam itu, kalau Pak Imam saya masih ingat betul. Pak Cindra, Bu, ya mohon maaf. Oh, Masya Allah. Ibu padahal ini udah tetangga. Sama-sama di staf. Karena dengan pakai masker saya mohon maaf belum. Pak Joko juga ini. Oh, Pak Amron di ujung. Mohon maaf Pak. Kalau Pak Amron ini terima kasih banyak. Saya punya kesempatan sampai sekarang terus berinteraksi mulai zaman WhatsApp. Pak Amron Pokja 1, insya Allah dulu saya Pokja 4. Jadi banyak sekali cerita panjang, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berkenan hadir melalui media Zoom, melalui daring, yang saya nggak bisa mengikuti satu persatu, tapi pasti banyak para senior yang telah memberi landasan yang kuat bagi keberadaan dan eksistensi PUPR yang kita cintai bersama. Selamat datang Pak Kepala Badan UPSDM, Pak Alawi Abdul Hamid, ini saudara saya. Dengan Pak Kalawi ini saya ketemunya malah di Sumatera Barat dulu. Ini Pak Kalawi, monggo Pak. Makasih banyak, jadi saya sambung Pak Amron. Ini Pak, monggo Pak. Ayo Pak.
Kalau Pak Amron ini mohon maaf Ibu Bapak, saya nggak mungkin lupa karena saya pernah diajak bertugas untuk World Water Forum dan alhamdulillah insya Allah 2024 nanti kita akan menjadi tuan rumah Bapak. Kami menang 30 suara lawan 1 melawan Italia. Jadi 30 untuk Indonesia, 1 untuk Italia dan 3 abstain. Dan insya Allah nanti 2024. Ini satu-satunya barangkali mudah-mudahan World Water Forum yang hanya disiapkan 2 tahun karena biasanya 3 tahun. Nah, ceritanya dengan Pak Amron, Pak, waktu kami datang ke World Water Forum, setiap jam tahajud beliau BBM saya, Pak. Udah sholat nggak? Jadi Turki. Terus pulangnya nyampe Jakarta, beliau nanya, bayar teleponnya mahal nggak? Dan pasti tidak mungkin saya lupakan banyak arahan juga bimbingan Pak Amron untuk ini. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri karena masih tanggal 21 Syawal. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa menerima amal ibadah kita pada Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah kabulkan untuk kita semua dan insya Allah dengan kabulnya doa-doa kita, ibadah kita, maka kehidupan kita ke depan insya Allah menjadi lebih baik dan kita selalu terhubung dalam kebaikan. Amin insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tentu pada kesempatan yang baik ini kami secara pribadi maupun kedinasan mohon berkenan, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan kesempatan saling memaafkan ini menjadi penguat bagi kita semua agar kita terlepas dari salah sangka yang tidak baik, yang memang tidak selayaknya kita ada di hati kita masing-masing. Dengan cara seperti itu juga, dengan permohonan maaf dari lubuk hati kami yang sedalam-dalamnya, mudah-mudahan doa-doa kita bisa diterima, saling mendoakan, menjaga, saling mengharap kesehatan, nikmat yang paling baik untuk kita sekarang. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini pula kami mohon perkenan doa dan restu dari para senior bahwa kami yang sedang diberi amanah melanjutkan tugas-tugas di Kementerian PUPR ini untuk memberi yang terbaik buat Republik yang kita cintai ini dapat terus kami laksanakan dengan baik. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami mungkin sedikit melaporkan dari para junior, mewakili para junior yang sekarang ada di kampus. Alhamdulillah yang pertama bahwa PUPR tetap diberi kepercayaan oleh Bapak Presiden untuk mulai membangun ibu kota negara yang baru. Sungguh ini bukan sesuatu yang kebetulan. Perdebatannya memang banyak, diskusinya banyak, tetapi banyak pihak juga yang berharap PU lah yang ditugasi. Dan itu akhirnya jatuh keputusan dan kita sudah punya undang-undang, memang sudah dibentuk badan otorita, tetapi di badan otorita ini, di undang-undang yang mengatur tentang IKN, bahwa kementerian dan lembaga melaksanakan pembangunan khususnya pada tahun pertama, nanti tahun kedua nanti dievaluasi apakah akan terus dilanjutkan oleh kementerian dan lembaga ataukah oleh badan otoritas sendiri. Perlu kami laporkan bahwa untuk merespon tugas ini, Pak Menteri telah membentuk Satgas. Satgas perencanaan maupun Satgas pelaksanaan. Tentu Satgas inilah yang akan menjadi hub perantara kementerian berdialog dengan seluruh stakeholder di dalam pembangunan IKN.
Karena apa? Karena seluruh rencana-rencana, apakah urban design, macam-macam memang dikerjakan di PUPR. Oleh karena itu, maka tidak mungkin kemudian kita melepaskan diri untuk tidak serius melaksanakannya. Oleh karena itu, kami juga patut bersyukur bahwa komunikasi dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan. Insya Allah kita bisa gerak cepat dan Presiden minta agar akhir bulan ini juga dimulai kontrak, khususnya kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian PUPR yang sedang berlangsung. Yang semula memang tidak spesifik ke IKN adalah bendungan Sepakus Mall dan intiknya, dan tentu nanti segera teman-teman di Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menindaklanjuti untuk membangun kawasan inti, istana dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah kami akhirnya berhasil mengembalikan WTP. Ini sungguh beban yang berat karena kita sempat tidak WTP. Tentu Ibu Bapak para senior sangat memahami situasinya, tapi alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah WTP kembali. Berkat doa restu dari Ibu Bapak semua dan bimbingan tentu dari para senior yang bagi rekan-rekan yang sedang berlangsung menjalani tugas-tugas. Selebihnya, alhamdulillah juga kemarin dalam rangka Lebaran mudik, persiapannya tidak seperti biasanya, agak cepat, tetapi alhamdulillah justru pelaksanaan pengaturan mudik kemarin mendapatkan apresiasi dari Bapak Presiden. Tentu ini bukan hanya pelaksanaan tugas-tugas KPU-an, tapi juga kami bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, dan kejadian kecelakaan fatality rate-nya sungguh turun drastis. Jadi di tahun ini Pansela memang sudah kita buka, tentu tol-tol. Oleh karena itu memang H-10 tol sudah harus clear, tidak ada alat berat di lokasi, demikian juga di jalan-jalan nasional, dan tol dipastikan tidak ada yang berlubang, jadi prinsipnya jangan ada yang lubang dulu. Mudah-mudahan dari pantauan kami memang itu dilaksanakan oleh BUJT dan rekan-rekan adik-adik kita yang ada bertugas di jalan nasional juga membuat posko di lapangan. Alhamdulillah tradisi baik ini terus bisa kami lanjutkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, mungkin itu update yang barangkali akan sangat baik kami laporkan, dan tentu dengan begitu katanya kalau nggak kenal nggak sayang, tapi kalau nggak tahu kan tidak didoakan. Jadi kami itu sebenarnya pamrihnya mohon doa. Satu hal lagi terkait dengan SDM, jadi mumpung sekalian ketemu, kami di BUPR tentu mengikuti apa yang menjadi kebijakan nasional di dalam konteks penerimaan calon pegawai negeri sipil. Alhamdulillah tahun ini adalah tahun kedua kita menerima CPNS dengan standar integritas pada 4 dari skala 5. Tentu ini berat di awal karena banyak sekali para generasi muda yang memiliki nilai bagus tetapi belum mencapai pada standar integritas 4. Kami sempat goyang, tetapi setelah dikonsultasikan ke sana kemari, termasuk juga kami datang ke Kejaksaan Agung, Pak Menteri mengambil keputusan kita tetap di integritas 4. Ini sebagai bagian dari cara yang mungkin bisa ditempuh sekarang untuk melakukan transformasi sumber daya manusia di PUPR. Bersamaan dengan itu, Pak Talawi juga diberikan tugas sangat besar untuk memastikan bahwa talent pool kita tetap dapat dimanfaatkan.
dan dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, izin melaporkan bahwa kotak 9 hasil-hasil dalam school kita asesmen itu digunakan sepenuhnya di Jakarta. Bahkan Pak Menteri alhamdulillah sudah menggunakan itu sebagai acuan. Dengan cara seperti itu insya Allah objektivitasnya menjadi jauh lebih baik. Karena apa, yang menilai bukan 1-2 orang atau hanya para eselon 1 yang kebetulan tadi malam kami juga baru melaksanakan juga bekerja dengan Pak Kalawi, dan alhamdulillah sekarang bisa online Pak, jadi anytime kita bisa tahu posisinya teman-teman seperti apa. Pak Kalawi juga kalau ditanya Pak Menteri di handphonenya juga ada aplikasinya, jadi siapa sebenarnya yang layak untuk dipromosikan, mana yang tidak. Mungkin itu yang kami laporkan dari apa yang sudah kami dan akan kami lakukan. Kemudian bagaimana SDM kita ke depan. Oleh karena itu, kami juga mempersiapkan diri, Pak Kalawi, nanti tentu yang paling berat tugasnya, menghadapi generasi baru, generasi PUPR baru dengan integritas 4. Ini tantangan baru karena banyak hal-hal di lapangan yang sebelumnya belum pernah kita temukan terjadi Pak sekarang. Tapi alhamdulillah insya Allah itu untuk kebaikan kita bersama. Untuk CPNS yang baru saja kita rekrut, sekarang sedang ada di Batu Jajar. Kami latih bela negara, kalau tahun lalu dengan Angkatan Laut, Marinir, kita bawa ke kapal laut agar mereka tahu bahwa Indonesia itu bukan hanya di Jakarta. Sekarang ada di Markas Kopassus di Batu Jajar. Di Batu Jajar, Pak. Jadi, saya bilang kemarin, kalau Pak Menteri udah biar dijemur dulu, biar mereka tahu juga. Iya. Jadi insya Allah ini menjadi tambahan. Jadi ini bukan hanya tambahan dari prajabatan, Pak. Jadi ada bela negara. Semula hanya 9 hari dari Pak Menteri, minimum setengah bulan. Jadi kami laksanakan ya, setengah bulan. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin itu laporan dan update dan permohonan maaf dari kami semua yang masih ada di kantor ini, kampus ini. Sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini, dan nanti sekaligus kami juga mohon maaf tidak bisa mengikuti terus untuk melanjutkan. Nanti malam akan ada rapat IKN dan peraturannya pagi ini harus selesai, Pak. Jadi seperti biasa, Pak. Jadi kebiasaan doa Bapak dan Ibu kami lanjutkan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kesalahan-kesalahan perkataan, perbuatan, ucapan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini ada buku yang dibuat. Ini PUPR Tangguh, PUPR Tumbuh, Bergerak Cepat Atasi COVID. Di buku ini statistik kejadian COVID di PUPR terekam dengan baik. Masuk berapa kejadian dan bagaimana penanganannya di sini semua. Ini sedang dibuat, sedang disiapkan edisi kedua, bahwa kita akan pulih. Karena hari ini, insya Allah kita tinggal 2 orang yang positif. Kita sempat agak kritis melampaui 1.500 pada Omicron. Yang kedua, ini nanti kami tinggal, ini ada beberapa buku. Ini adalah Hortus Antero Campus. Ini adalah kalau Ibu Bapak kangen, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di sekitar kampus kita. Kebetulan ini dikumpulkan oleh Trubus, kami minta Trubus untuk mengumpulkannya. Nanti akan kita terus lanjutkan sehingga kampus ini akan menjadi
tempat belajar bagi generasi muda. Nanti akan kami kasih titik-titik mana saja. Jadi ada sejarah-sejarah yang yang pernah dibuat oleh Pak semua akan terekam di sini. Ini saya silakan aja Pak. Mungkin dengan Pak ini. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita mengikuti tausiah halal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nana Rukmana. Maaf, boleh interupsi sebentar? Iya Bapak. Pak Indrianto, monggo mengarah ke sini Pak. Ya? Di sini lebih jelas Pak. Ini karena ya harus dijemput. Pak Amron ini silakan di sini, walaupun ini bukan rapat yayasan Pak ya, tapi nggak apa-apa lah. Bapak Ibu sekalian yang ada di wilayah di virtual ini, di sini adalah jajaran dari para petinggi-petinggi Kementerian PU zaman dulu, luar biasa sekali. Ya memang dan memang biasanya duduknya di ruangan ini, di kursi ini, membuat keputusan-keputusan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ini adalah suatu pemandangan yang luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan. Terima kasih. Kepada Bapak Nana Rukmana, kami silakan Pak untuk memulai tausiah lebih halal. Ya, izin share ya. Bu Ida, izin share. Ya, monggo Bapak. Iya. Sudah ada, Bu? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Sudah Bapak. Kapan Pak? Ya, ada ya. Ya, sudah Pak. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, para pejabat PUPR, Ketua Umum IPU, serta para senior yang saya hormati. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama di ruang Ampera maupun secara virtual dalam rangka halal bihalal atau silaturahim. Ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan paparan tentang the power of halal bihalal atau silaturahim, indahnya saling memaafkan. Ya, halal bihalal IPU yang diselenggarakan pada hari ini, Senin 23 Mei 2022, sebenarnya tidak bisa dimaknai secara harfiah, ya, atau boleh dan boleh, melainkan harus dimaknai dari segi kultural, yaitu budaya saling memaafkan atau silaturahim guna memaafkan dan memberi maaf. Ya, halal bihalal, ya, yang dilaksanakan hari ini di IPU dapat berarti acara saling maaf-memaafkan. Siap memaafkan kesalahan orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf. Halal bihalal merupakan tradisi otentik Indonesia. Pelaksanaan halal bihalal biasanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti berkunjung ke rumah orang tua, teman, kerabat, sahabat, ya, dalam wujud temu alumni, temu pensiunan, temu sahabat lama, seperti yang dilakukan pada hari ini oleh IPU Pusat dan wilayah. Ya. Asal kata silaturahim, ya, silaturahim secara etimologis berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni silah dan rahim. Ya. Kata silah asalnya dari akar kata wasolu, yusilu, silatan, yang bermakna menjalin atau menghubungkan. Adapun rahim berasal dari kata rahima yang mempunyai makna kasih sayang. Ya. Jadi silaturahim itu intinya menjalin kasih sayang. Jadi silaturahim yang diselenggarakan pada hari ini adalah intinya untuk menjalin kasih sayang di antara kita semua. Ya. Tinjauan halal bihalal, ya, atau silaturahim, ya, pentingnya halal bihalal atau silaturahim tinjauan dari aspek kesehatan. Ya. Menurut Daniel Goleman dalam bukunya Social Intelligence, ya, reaksi kita terhadap orang lain dan reaksi orang lain terhadap kita memiliki dampak biologis yang sangat mendalam, ya, dengan mengirimkan sejumlah hormon yang mengatur bergeraknya seluruh organ tubuh, mulai dari jantung sampai ke hati, bahkan bisa masuk ke dalam sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Jadi hubungan baik atau interaksi positif kita dengan orang lain dapat menjadi vitamin yang sangat menyehatkan bagi kedua belah pihak. Ya. Namun sebaliknya, hubungan yang tidak baik atau interaksi negatif, apalagi dalam wujud amarah, maka akan menjadi racun bagi kedua-duanya yang akan menggerogoti sel-sel tubuh kita, bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan depresi, bahkan bisa sakit, ya, bahkan juga bisa sampai pada kematian. Ya. Jadi kalau kita mudah emosi, kita mudah marah, itu membuat kita rentan
pada penyakit hepatitis. Kalau kita mudah berpikir negatif, membuat kita rentan pada penyakit ya dispepsia. Ya. Apabila kita mudah tersinggung, ya, membuat kita cenderung terkena penyakit insomnia, ya, atau kesulitan untuk tidur. Jadi itulah bagaimana pentingnya membina hubungan baik. Bagaimana kita pentingnya silaturahim untuk membina hubungan baik di antara kita. Ya. Berinteraksi secara positif. Ya, memiliki sebuah hati yang tidak pernah membenci, senyuman yang tidak pernah pudar, tutur kata yang tidak menyakiti, kasih sayang yang tulus terhadap sesama, sikap dan perilakunya menyenangkan orang lain dimanapun kita berada, saling mencintai, saling menyayangi. Hidup tidaklah indah tanpa cinta. Hidup tidak pula bahagia tanpa ada yang dicintai. Kata silaturahmi pun terucap indah untuk saling mencintai di antara kita. Mencintai untuk dicintai. Tak mengenal waktu, ya, merubah segalanya, menyelimuti rindu tak bertepi, mencintai tanpa batas, ya, bagai langit yang terhempas luas, bagai mentari yang menyinari, bagai samudra yang tak berbatas, mencintai ya dunia serasa surga, yang tak sempurna menjadi sempurna, yang tak mungkin menjadi mungkin. Itulah pentingnya mencintai, pentingnya saling mencintai, pentingnya bersilaturahmi ya dengan yang lain. Indahnya silaturahim ya memperlakukan orang terdekat kita dengan penuh cinta dan mengutamakan hubungan yang penuh cinta kasih dalam kehidupan kita. Ya. Hadis-hadis yang terkait dengan interaksi positif, ya, berupa halal bihalal atau silaturahim antara lain, siapa saja yang ingin meluaskan rezekinya, siapa saja yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka sambunglah tali silaturahim. Menurut hadis riwayat Bukhari, tidak ada dua orang Muslim yang bertemu, kemudian bersalaman, kecuali dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka berpisah. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ya. Halal bihalal dalam tinjauan aspek hukum. Ya. Dari segi hukum, makna halal bihalal memberikan kesan bahwa kita akan terbebas dari dosa seseorang yang melakukannya, yang melakukan silaturahim, melakukan halal bihalal. Jika jadi halal bihalal dalam tinjauan hukum membuat sikap yang haram menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Jadi tinjauan dari aspek sosial, ya, halal bihalal itu adalah momentum untuk meminta maaf. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa dan kesalahan. Oleh karenanya itu, saat ini adalah momentum untuk saling meminta maaf. Yang kedua, ya, halal bihalal bisa mempererat persaudaraan yang tadinya tidak kenal jadi kenal, ya, persaudaraan semakin erat. Yang ketiga, membangun kepedulian, ya, dengan silaturahim, dengan halal bihalal dapat saling membantu, tolong menolong, ya, karena di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Di balik kelebihan kita pasti kita ada kekurangan, di balik kekurangan kita pasti kita punya kelebihan di sisi lain. Oleh karena itu
perlu tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Paling tidak manfaat halal bihalalnya ada 4. Ya. Manfaat halal bihalal ada 4. Yang pertama adalah saling memaafkan kesalahan sesama. Ya. Menurut manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Halal bihalal merupakan momentum yang sangat efektif untuk saling memaafkan kesalahan antar sesama. Yang kedua adalah mempererat persaudaraan, karena setiap halal bihalal kita akan bertemu, saling memaafkan dan saling mendoakan di antara kita, maka akan terwujud persaudaraan yang erat di antara kita. Yang ketiga, tentu saja dengan silaturahim, dengan halal bihalal ini akan menghapus kebencian, akan menghapus rasa dendam kita, karena setiap orang yang telah saling memaafkan pasti tidak memiliki lagi rasa dengki, ya, kebencian maupun iri hati. Yang terakhir, membangun kepedulian. Halal bihalal mengajarkan kita untuk saling peduli terhadap sesama, ya, sebab halal bihalal mengajarkan kita rasa syukur serta harapan yang tinggi dalam memaafkan dan membantu orang lain. Jadi memaafkan antar sesama ini sangat penting. Jadi memaafkan sesama ini menunjukkan bahwa orang yang mau memaafkan berarti telah menghapus bekas luka di hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Ya. Jadi kesalahan orang tersebut benar-benar terhapus, seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang yang selalu berbuat baik, orang yang pemaaf. Ya. Wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan memaafkan kesalahan orang lain, dan orang mencintai, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134. Ya, dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 128, Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina taqaw waladzina hum muhsinun. Ya, sungguh Allah, ya, beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan, berupaya berbuat baik, ya, pada orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya, sehingga tidak hanya menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain, namun membalasnya dengan berbuat baik, ya, membalasnya dengan berbuat yang jauh lebih baik. Ya. Nah, silaturahim, ya, itu adalah ciri orang yang beriman dan bertakwa. Silaturahim merupakan ciri orang yang beriman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu, menghubungkan tali silaturahim, dan berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Silaturahim adalah ciri orang yang bertakwa. Wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta dan memelihara hubungan silaturahim. Ya, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi keutamaan silaturahim, ya, silaturahim itu adalah merupakan perkara yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam Islam. Silaturahim merupakan amal soleh yang penuh berkah dan memberikan kepada pelakunya kebaikan dimanapun dia berada. Orang yang paling takwa adalah yang paling rajin silaturahim. Ya, ini dalam satu hadis dikatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya
tentang siapakah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beliau menjawab dengan tegas bahwa manusia yang paling baik di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang-orang yang paling rajin bersilaturahmi, dan orang yang paling tekun melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ini sekali lagi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Ya. Silaturahim akan melapangkan rezeki, akan memperpanjang usia. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaknya ia melakukan silaturahim. Ya, tidak halal bermusuhan, ya, lebih dari 3 malam dalam suatu hadis. 2 orang Muslim bertemu lalu bersalaman, maka mereka berdua diampuni, ya, sebelum mereka berpisah. Tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Ya. Ya. Menyambungkan persaudaraan yang terputus. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan amal yang pahalanya lebih besar daripada sholat dan puasa? Mereka menjawab, tentu saja Rasul. Ya. Beliau bersabda, engkau damaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, ya, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal soleh yang amat besar pahalanya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Ini menurut hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi siap kita bersilaturahmi dengan orang yang memusuhi kamu. Ya, kalau siap bersilaturahmi dengan sahabat, dengan teman, itu mudah. Tapi siap bersilaturahim dengan orang yang memusuhi kamu. Menghubungkan tali silaturahim itu bukanlah mewujudkan tali kasih sayang dengan orang yang siap bersilaturahmi denganmu saja, tetapi silaturahim yang sungguh-sungguh juga kamu siap mewujudkannya terhadap orang yang memusuhi kamu. Ya. Juga siap bersilaturahim dengan orang yang berusaha memutuskan tali silaturahim. Ya. Bahkan nilainya, value-nya sangat tinggi menurut Rasul. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ciri orang yang baik itu ialah engkau siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang berusaha memutuskannya. Engkau siap membantu orang lain yang tidak pernah membantu, dan engkau siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim. Jadi ada 3 hal tadi yang sangat penting. Jadi siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memutuskan. Yang kedua, engkau siap membantu orang lain yang tidak pernah membantu. Dan engkau siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim kepadamu. Jadi nilai positif silaturahim, ya, silaturahim yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nilai-nilai positif yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, memiliki dampak biologis yang sangat mendalam. Ya, sedikitnya ada 3 nilai positif yang dapat diraih dalam silaturahim, yakni pertama adalah nilai kebahagiaan tentu saja, yang kedua adalah ketenangan,
Ya, kalau kita selalu sering bersilaturahim, hati kita akan tenang. Dan yang ketiga adalah memiliki nilai kegembiraan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wa taqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itu Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkobilah-kobilah, supaya engkau saling mengenal, ya, mengenal kelebihan orang lain, mengenal kekurangan orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innallaha alimun khabir. Ya. Rabbi aujidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang telah Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Asa rabbukum ayyarhamakum. Mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan Tuhan, kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Nana, mungkin ada dari hadirin yang ingin bertanya atau memberikan. Ya, Kami silakan. Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, di ruang Ampera atau yang virtual. Monggo silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, kalau ada yang mau mungkin bertanya dan sebagainya. Kalau tidak, kembalikan ke Pak Ketua Umum, Pak Joko Murianto. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah informasi mengenai program ibadah umroh yang akan disampaikan oleh Bapak Nana Rukmana. Baik, silakan Pak Joko diawali mungkin penjelasan Bapak. Setelah itu izin share juga dari saya untuk menjelaskan program umroh. Ya, kami silakan Pak Joko Murianto. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin memberikan
informasi awal saja, karena ini sebetulnya kegiatan umroh ini ada di bidangnya Pak Amron, usaha. Lali tapi. Pak Budi. Ya Pak Amron bersama Pak Budi untuk sosial kesehatan. Jadi karena ini kami sampaikan informasi bahwa IPPU berkepentingan atau bertujuan untuk melakukan silaturahmi, meningkatkan silaturahmi dan mensejahterakan pada anggota yang membutuhkan. Nah, untuk itu ini kita salah satu berbentuk pelayanan kepada Bapak sekalian yang ingin melakukan ibadah umroh dan haji sebetulnya. Oleh karena itu kami mencoba untuk membuat suatu program umroh bersama IPPU atau haji bersama IPPU. Itu semua sangat tergantung bagaimana kita nanti seberapa banyak. Kalau itu misalnya bisa kita eksklusif semua, satu rombongan itu ibu semua, itu berarti kita sudah benerannya ibu. Tapi kalau enggak ya kita mungkin hanya sebagian mengikuti program saksurat. Oleh karena itu kami dari IPPU sudah bekerja sama dengan travel umroh, ya, namanya Yasinta, yang ingin kita ajak untuk bekerja sama memberikan pelayanan kepada para anggota IPPU yang berkeinginan untuk naik haji maupun umroh. Gitu. Jadi ini bisa anggota ibunya, bisa keluarganya, bisa tetangganya, bisa temannya dan sebagainya. Tidak terbatas, tapi referensinya ada dari teman-teman kita di ibu. Nah, sebetulnya kami sudah mulai sebelum puasa yang lalu, Pak, sehingga ada program utama yang kita anugerahkan sebenarnya itu adalah umroh syawal bersama ibu. Nah, namun karena ya Pak ini kita agak terlambat mensosialisasikannya, sehingga kita belum sampai, baru sekarang kita sempat mensosialisasikannya, sehingga saat ini untuk umroh, karena umroh relatif apa saja, tidak harus Syawal, tidak harus bulan apapun ya, jadi kapan saja. Jadi umroh kita lakukan kapan kita siap, kita sempat. Namun kita juga ada program haji, ini yang nanti Pak Nana akan bisa menyampaikan secara lebih detail. Program haji ini kalau kita ngikutin program yang biasa, itu bisa menunggu 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun sampai 7 tahun. Nah, ini kita sudah kerjasama dengan travel yang bisa punya akses ke kerajaan di sana, sehingga bisa dapat porsi bisa naik haji dalam tahun ini. Misalnya sekarang kita masih bisa naik haji di bulan nanti ini, bentar lagi ini, dalam tahun ini. Dan tentu saja ini ada risiko biaya yang sudah kita persiapkan gitu. Nah, jadi demikian Pak. Jadi kami ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak sekalian, baik yang ada di Jakarta maupun ada di daerah, di wilayah, untuk siapa tahu ada yang bersama-sama dikoordinasikan di wilayah untuk berangkat bersama-sama. Kalau kita berangkatnya bersama-sama sesama IPPU itu pasti akan berbeda dengan kalau kita sendiri-sendiri. Di samping itu saat ini juga kami mengundang dari para sekdijen, Pak. Sekdijen ataupun Sesba yang mungkin hadir dalam secara virtual. Kami kebetulan tidak bisa mendeteksi ini di layarnya Mas Amiruddin, tidak bisa kelihatan ya kita apakah ada yang dari sekdijen yang hadir. Ini enggak terbuka, mohon maaf. Nah, ini artinya begini, kami juga mengharapkan yang peserta umroh ini tidak hanya anggota ibu, tapi juga
insan insan PU yang masih aktif, kalau mau bersama-sama kita melakukan umroh bersama, itu kami siap melakukan pelayanan pada proses umrohnya gitu. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga kami mengundang saat ini seluruh sekdijen dan sesba dan sekretariat untuk bisa hadir dalam acara sosialisasi ini, untuk kemudian kami nanti akan sebarkan secara lebih intensif kepada instansi yang ada gitu. Jadi demikian Pak, kami sampaikan program kerja kami untuk mengajak bersama-sama. Kita namakan program ini kan wisata religi, Pak. Jadi wisata religi ini saat ini adalah untuk yang Muslim, karena nanti dalam bulan-bulan mendekati Desember kita juga akan merencanakan religi untuk yang non Muslim. Ada yang kita mau programkan seperti itu, sehingga pada kiranya kita semuanya akan kita cover. Tapi yang sekarang ini adalah untuk umroh dan haji. Saya kira demikian mungkin introduction saya, Pak. Mudah-mudahan bisa ditanggap. Kamu persilakan Pak Nanam untuk menjelaskan lebih detail. Silakan Pak. Ya, baik. Izin share ya. Izin share. Ya, silakan Pak Nana. Sudah bisa dilihat, Ibu Ida? Ya, sudah Bapak. Ya. Ya, seperti tadi ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko Murianto, Ketua Umum IPU, bahwa kita punya program umroh dan haji, jadi program di bidang sosial dan kesehatan IPU ya. Jadi programnya adalah umroh dan haji. Ya. Kalau untuk umroh, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum, kita rencananya akan mengadakan umroh Syawal, yaitu pada tanggal 18 sampai 24 Mei. Tapi rupanya karena kesibukan kita, ya kita terlambat untuk mensosialisasikannya, sehingga saya kira untuk umroh Syawal kita tidak mungkin mengejar, tapi kita sudah programkan sebetulnya waktu itu umroh Syawal yang akan diselenggarakan 8 sampai 21 Mei. Nah, dari pihak Yasinta, dari pihak travel, memang kalau akan diadakan umroh khusus untuk IPU, kita harus menentukan waktu-waktunya kapan. Ya, kalau waktunya sudah ditetapkan, baru pihak travel dapat mendesain umroh itu. Nah, ini mungkin karena umroh untuk Syawal sudah lewat, mungkin kita akan memprogramkan lagi ya program umroh ya bersama IPU untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, kami ingin menjaring ya minat dari Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira waktunya kapan yang paling tepat untuk nanti akan dipersiapkan oleh pihak travel. Ya, ini yang program umroh saya kira masih mungkin kita lakukan yang akan datang. Tapi kalau dilakukan tidak khusus IPU, ya kita bisa saja bisa diselenggarakan secara terpisah mengikuti programnya dari travel dari Yasinta. Ya. Nah, sekarang program haji. Ya. Kalau program haji itu kan waktunya persiapannya cukup panjang. Ya. Persiapan haji itu biasanya cukup panjang. Oleh karena itu ada mungkin yang ada haji bersama IPU, ada yang kita sebut haji furoda, ya, tidak usah menunggu waktu yang lama. Jadi haji furoda adalah solusi haji tanpa harus antri. Ya. Daftar hari ini tadi disampaikan oleh Pak Joko,
daftar hari ini berangkat tahun ini juga. Ya. Haji Puroda adalah haji non kuota yang legal dan terdaftar dalam kuota haji pemerintah Arab Saudi dan dilaporkan secara resmi ke kementerian, ya, Kementerian Haji di Indonesia. Nah, Haji Puroda ini adalah menggunakan visa resmi Puroda, ya, yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah Arab Saudi, ya, menggunakan fasilitas haji khusus dengan pelayanan standar hotel bintang 5. Ya. Program Haji Puroda, ketentuan Haji Puroda, pertama dikelola swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Agama dengan menggunakan visa mujamalah. Ya. Dalam hal ini ya, yang akan mengelola adalah travel yang sudah bekerja sama dengan IPU, ya, yaitu Yasinta. Ya. Nah, jadi tidak harus antri. Jadi tahun 2022 ini langsung bisa berangkat. Nah, durasi ibadah haji selama kurang lebih 25 hari sampai dengan 27 hari. Fasilitas pelayanan VIP ya, sudah termasuk semua kecuali paspor, manangitis, dan dam tamatu. Ya. Jadi ini informasi tentang Haji Puroda. Ya. Ya, saya kira bisa dilihat angka-angkanya ada paket A, ya. Paket A terdiri dari tipe quad, triple, dan double, ya, dengan harga-harga yang beragam. Ada paket A maupun paket B. Ini yang berbeda hanya hotelnya, ya. Jadi paket A ini 285 juta per paket, ya. Untuk paket yang triple ya 300 juta, untuk double 245 juta, dan seterusnya. Untuk paket B ya ada 245 juta, ya. Untuk quad ada 265, untuk triple, dan 289 untuk double. Ini yang sudah diprogramkan oleh travel yang akan diselenggarakan bersama-sama Ibu kalau Bapak dan Ibu berminat. Jadi kita sedang menjaring peminatan dari Bapak dan Ibu, ya. Untuk ini sebetulnya rencana perjalanannya begini untuk Haji Puroda, ya. Jadi direncanakan dari tanggal 1 sampai 18 Zulhijjah, ya. Jadi ini programnya, ya. Ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya jelaskan. Saya kira ini tidak perlu apa yang kita lakukan pada tanggal 8 Zulhijjah, pada tanggal 9 Zulhijjah kita sudah siap. Kita sudah punya programnya, dan apa yang kita lakukan pada 10 Zulhijjah, ya, dan sebagainya. Saya kira itu penjelasan singkat dari kami, ya, yang nanti bisa Bapak Ibu bisa merespon apakah ada yang berminat untuk melakukan umroh maupun Haji Puroda, ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Bapak Ibu hadirin ada yang mau ditanyakan ke Pak Nana, kami silakan. Mengenai program umroh ataupun program haji. Ya. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Pak Joko mengundang saya, Pak Aca biasanya. Saya coba lain menanggapi apa yang disampaikan Pak Nana. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tokoh ketua itu dan Bapak sekalian. Kehormatan buat saya mengundang untuk hadir di sini. Dan ini heritage ini buat saya juga, waduh, bukan main. Jadi sebelum jadi pegawai PU, saya udah jadi pegawainya
Timah Petum PU Pak tahun 74-an gitu. Dan waktu jadi ketua itu udah diundang pasti kami di sini gitu. Golongannya masih 2D. Begitu lulus 3A langsung ke tetap kota. Itu sebagai latar belakang, jadi begitu berartinya buat saya sebagai pegawai PU mengenai ruang ini ya. Rapat kami hampir kira-kira rapat berikutnya Pak Tadinal dan sebagainya. Jadi pertama ya pada Bapak Ibu yang hadir, Pak Kembong, Pak Bali ya, dan Pak Hendrianto, saya mohon maaf lahir dan batin pada kesempatan ini. Nah, semoga kita diberikan berkah. Alhamdulillah masih berikan sehat bisa hadir Pak. Jadi sekarang ini menjelang usia 79 tahun dan alhamdulillah ini bisa hadir. Mudah-mudahan tahun depan masih bisa ketemu lagi. Misalnya, ini saya kira gembira program yang diupayakan oleh PPU yang disampaikan Pak Nana itu mengenai organisasi. Saya kira wah, hebat sekali ini. Cuman ya kembali, alhamdulillah saya kira kalau para pensiunan mungkin yang udah usia saya ini, ya alhamdulillah haji sudah, ya umroh juga sudah, ya beberapa kali pada waktunya, umroh juga tuh Pak. Tapi pada kesempatan ini mungkin untuk keluarga memang menarik ada kesempatan ini. Yang terutama umroh lah, saya kira itu penting mungkin kan umroh kan. Tapi umroh yang mana ini juga? Yang paling susah itu, dan saya kira sesuai dengan amanat ya Pak ya, kalau umroh ke Masjidil Haram, Masjidil ini di Nabawi ya, Masjidil Mu'anwar itu saya kira bisa-bisa. Tapi yang susah tuh ke Aqsa Pak. Itu pengalaman saya. Masjidil Aqsa yang wah nilainya juga tinggi. Dan saya juga baru bisa setelah lihat-lihat suasana waktu itu ya. Langsung karena takut memang ke sana itu untuk melaksanakan itu. Jadi mungkin buat bapak-bapak yang begini yang Aqsa itu menarik. Saya alhamdulillah sebelum COVID saya itu dapat pergi ke sana itu. 2 tahun yang lalu sebelum COVID akhirnya COVID ya. Tapi mulai jalur khusus itu memang juga dapatnya dengan Fatuna ya. Nah itu mungkin ini yang perlu dipikirkan kalau untuk umroh ya. Karena mungkin untuk umroh juga bapak-bapak yang sudah HPPU sih sering juga sudah ya. Tapi yang Aqsa saya bilang itu, kalau bisa aksesnya bisa dipermudah. Nah kalau haji khusus, tadi sampaikan saya juga tahu kalau haji khusus cepat itu. Tapi tadi dengan ratusan juta ya sama saja, rasanya susah juga gitu ya. Baik untuk keluarga atau apa juga kalau sampai 200-an juta begitu ya, mungkin satu KPR BTN ya. Rumah kalau cadangannya banyak ya bisa menjual. Tapi kalau tidak ya rada repot, tapi menarik juga upaya tadi kekhususan yang bisa cepat. Memang susah itu. Mungkin kalau yang mampu dan belum naik haji gitu ya, saya kira daripada nunggu antri ya memang bisa juga. Mungkin untuk tambahan begitu aja dari saya yang dapat sampaikan kesempatan ini dan juga pada teman-teman yang melalui viral ini sama-sama juga saya sampaikan kesempatan ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin meskipun tidak tatap muka tapi ya dengan melalui viral ini ada kesempatan, mohon dimaafkan baik yang kenal atau tidak kenal. Saya kira mungkin banyak dosa lalu yang saya tidak rasakan ya, melakukan kesalahan, mohon dimaafkan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Joko mau merespon, silakan Pak. Silakan Pak Nana yang merespon. Ya, terima kasih Pak Acha Sugandi. Saya kira kalau Bapak mungkin sudah ya haji dan umroh termasuk ke Al-Aqsa memang menarik ya. Kalau memang di antara Bapak dan Ibu sekalian ada yang berminat, mungkin akan kita desain khusus ya untuk nantinya ke Al-Aqsa. Memang sulit, tapi akan dicoba kalau memang ternyata banyak yang berminat. Ya. Mengenai haji furodah tadi, memang kalau dilihat harganya sih memang betul mahal sekali, tetapi ini memberikan kesempatan bagi mereka yang katakanlah waktunya sudah sempit, sudah mepet, ya kebetulan uangnya ada. Ya, jadi kami memberikan kesempatan, peluang untuk ibadah haji dalam waktu dekat, Pak Acha. Ya, saya kira itu yang dapat saya respon.
Silakan Pak Joko Muryanto. Oke Pak, kita lanjut kalau ada pertanyaan lain. Ya, silakan. Ustadz Nana, ada permintaan dari peserta secara virtual. Mereka mohon informasi secara lengkap, mohon di-share kalau mungkin lewat mana, kapan, apa lewat grup WhatsApp kita atau bagaimana. Informasi tadi mohon di-share Oke. Ya, dari para peserta virtual. ya, ya. Brosurnya Terima kasih. mungkin di brosur yang sudah disampaikan oleh Pak Nana nanti akan kita posting di grup wilayah Pak ya. Ya, ya. Silakan dimonitor aja. Terima Saya, kasih. Gorontalo ingin tanya. Mohon izin Pak, saya dari Mawarisama dari Sumbar. Halo, Halo. Ya. saya dari Gorontalo ingin tanya, bisa ya? Barusan dulu Pak Mawardi dulu. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Nana dan Bapak-Bapak senior saya yang saya muliakan. Saya langsung saja Pak Nana. Dari program Umrah dan Haji Furoda, saya lihat ini sangat-sangat menarik begitu Pak ya. Dan pertanyaan saya cuma sederhana saja Pak. Apakah umur yang dibatasi 65 tahun itu juga berlaku untuk Haji Furoda Pak? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Satu lagi. Ya, kalau Furodah kan khusus kan spesial. Jadi Ya. tidak ada pembatasan yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Karena kalau Furodah itu kan memang dari sisi waktu sudah sempit ya. Ya. Tidak ada persyaratan itu. Nanti saya sampaikan persyaratan keseluruhannya, nanti saya sampaikan. Ya. Ya, kalau berminat ya nanti saya akan sampaikan persyaratan-persyaratan lengkap. Jadi yang Bapak tanyakan tadi mengenai usia tidak ada. Oh, baik Ya. Pak. Terima Ya, kasih baik. banyak Pak Nana. Baik. Mudah-mudahan ada hikmah dari Ya, semuanya. mudah-mudahan ada rezekinya, Pak. Amin. Ya. Gorontalo siapa? Bisa, satu lagi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Nana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi juga sudah terjawab, mungkin salah satunya itu Pak ya, tentang Ya. umroh. Ini khusus umroh Pak ya, khusus umroh. Terima kasih kalau Ibu sudah bisa memfasilitasi ini, dan Ya. ini sangat baik sekali dan menarik sekali buat kami. Hanya ada pertanyaan dari kami. Pertama ya, kalau umur itu untuk umroh, apakah berlaku juga ketentuan yang sekarang diberlakukan untuk ibadah haji? Yang di atas 65 tahun tidak bisa, dan di bawah 18 tahun belum bisa juga. Apakah di umroh itu bisa seperti itu? Kemudian yang kedua, tolong mungkin dengan program ini, mungkin Ibu Pusat bisa memberikan informasi tentang berapa biaya umroh untuk paket yang bekerja sama dengan travel yang sekarang ini sudah digagas oleh Ibu Pusat. Artinya begini, kalau kita di daerah ini kan ada berbagai variasi paket harga, baik itu yang perorangan, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program Ibu ini ada kemudahan. Artinya salah satu kemudahan juga ada diskon-diskon khusus yang disampaikan oleh Ibu Pusat bagi anggota-anggota Ibu yang ingin melaksanakan khusus ibadah umroh saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman ya atas tadi penjelasannya dan peminatannya. Jadi untuk untuk biaya umroh, jadi kita sudah mencoba mendesain bersama-sama dengan PT Yasinta ya, dengan IPU ya, kita coba dari sisi harga memang tadi yang Bapak sampaikan sangat bervariasi sekali ya, harganya itu bervariasi tergantung hotelnya, tergantung transportasinya dan sebagainya. Tapi kita berusaha untuk mengadakan
umroh dengan biaya yang tidak terlalu rendah, tetapi dijamin dengan pelayanan yang cukup maksimal, yang cukup baik. Ya, saya kira itu Pak Abdurrahman. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa mengikuti program bersama IPU ya. Jadi sudah ada diskon-diskon khusus itu ya, ada. Nambahin sedikit Pak Nana. Ya. Baik Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan travel Yasinta ini. Kita memang mencari ada persoalan begini, kalau kita mau rendah itu bisa, tapi pelayanannya juga rendah. Nah, itu tidak kita inginkan. Oleh karena itu tadi Pak Nana sampaikan harganya rendah tapi dengan pelayanan yang masih bisa diterima oleh kita. Nah, kelihatannya dari diskusi dengan para penyelenggara itu ada persoalan jumlah. Kalau kita misalnya IPU itu bisa bergabung, seluruh Indonesia campur, lalu kita gabung jadi satu dari kita itu, maka semakin besar rombongan itu mempengaruhi harga, termasuk mempengaruhi fasilitas dan kemudahan kita, dan kita having fun di sana ya. Kita di sana tapi ketemu dengan saudara-saudara kita para sesama IPPU itu saya kira sesuatu yang luar biasa, yang baik sekali. Oleh karena itu kami sampaikan sekarang ini adalah supaya silakan kita bersosialisasi masing-masing. Pas halal bihalal ini kita sampaikan, nanti akan saya posting brosur-brosur yang tadi yang disampaikan oleh Pak Nana. Andai kata ada sekelompok teman-teman dari IPU itu bisa kita koordinir bersama-sama, maka jumlahnya akan signifikan, dan jumlah signifikan itu di samping akan berpengaruh terhadap harga, juga akan berpengaruh terhadap permintaan-permintaan khusus dari kita. Mungkin dari IPU perlu harus ini, minta ini, termasuk Al-Aqsa tadi mungkin bisa kita bicarakan, tapi kita baru bisa bicara begitu kalau kita sudah bilang, oh ini ada sekian orang yang confirm mau berangkat. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Jakarta, maupun yang ada di ruang ini, maupun yang ada di ruang maya, saya sampaikan silakan disosialisasikan. Kalau ada perkembangan minat dari Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia, maka sebaiknya kita bergabung lebih bagus. Yang gabungannya itu berlabel IPPU, makanya kita sebut nama Umroh Bersama IPU. Ini artinya supaya ini adalah satu benderanya, ada bendera khusus, bendera IPU nanti kita sampai ke sana. Demikian Pak, terima kasih. Ya, saya kira jelas yang disampaikan Pak Joko tadi. Ada lagi? Ini uji coba, Pak Amram menyampaikan harus ada uji coba. Hari ini sudah diuji coba oleh Pak Syukrul Amin, dia sedang umroh di sana. Ya, beliau ini tanggal 18 kemarin sudah berangkat umroh. Ya, mungkin akan kita setelah pulang nanti akan bisa memperkaya program-program kita supaya lebih tepat sekali gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan peminatannya, ya, untuk menyampaikan konfirmasinya dalam bentuk grup ya dari setiap wilayah, sehingga nanti kita akan coba fasilitasi ya untuk semua warga IPU yang akan mengikuti program umroh ini. Dan juga saya kira kalau ada yang berminat untuk haji purodah tadi, tidak menutup kemungkinan nanti akan disampaikan penjelasan yang rinci, karena untuk haji purodah saya kira sudah dekat, kalau tahun 2022 itu sudah 2 bulan lagi berangkat. Baik, silakan yang lain kalau masih ada.
Yang di Ampera sudah cukup Bapak. Mungkin Bapak Sudah, Ibu ya. yang virtual masih ada yang perlu Kalau yang virtual, tadi yang sudah ada Pak Mawardi, Pak Rahman tadi yang sudah menanyakan. Kalau misalnya ada yang lain dari peserta yang virtual, silakan sebelum acara ini diakhiri. Sepertinya sudah tidak ada ya Pak? Ya, tidak ada. Ya mungkin harapan kami silakan nanti akan dikirimkan brosur-brosur yang diperlukan atau bahan tayang yang tadi dimintakan oleh Bapak dan Ibu nanti akan disampaikan melalui Ketua Umum Pak Joko Murianto. Nanti akan disampaikan seluruh informasi yang diperlukan dari kami. Harapan kami adalah silakan Bapak Ibu menyampaikan minatnya ya dalam waktu dekat supaya kami bisa memfasilitasi program umroh maupun haji ini. Baik, terima kasih Pak Nana. Ya. Ditutup Pak. Baik, saya nambahin sedikit Ya, lagi. monggo Bapak. Sekali lagi ini adalah program yang kita berikan kepada anggota IPPU dan keluarga sahabat-sahabatnya. Jadi tidak terbatas pada anggota IPPU, bisa keluarganya, bisa sahabat-sahabatnya, bisa tetangganya, supaya kita berangkat itu sudah bersama dengan rombongan kita gitu. Nah, yang kedua program ini sangat terpengaruh oleh jumlah rombongan tersebut. Semakin jumlahnya makin cepat ketemu dan banyak cukup memenuhi kuota jumlah tertentu, maka makin cepat kita bisa rancang dan bisa kita sesuaikan dengan keinginan para peserta. Oleh karena itu kami harapkan nanti bisa sampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat kita yang lain. Nanti kata ada yang lihat, karena kalau kita lihat di acara di TV itu di Ka'bah itu sekarang sudah mulai banyak yang tawaf ya, kita sudah lihat. Saya kira hampir semua bisa lihat itu sudah mulai banyak dan kita cukup tertarik lah untuk masuk lagi ke sana karena waktu itu kosong sekali gitu. Walaupun kayaknya sekarang nggak bisa cium Hajar Aswad, nggak bisa ya Pak ya, karena udah dipagerin itu. Untung kita udah pernah cium dari zaman dulu. Ya. Ya, jadi kami sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian, baik yang di Jakarta maupun yang di wilayah, untuk bisa menyampaikan, karena banyak sekali kami mendapatkan respon mengharapkan program semacam ini yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi, semakin rombongannya makin cepat jelas, itu makin mudah kita memproses dengan travelnya. Gitu. Kalau masih ada yang ingin dipertanyakan, saya tadi ini ada dari Sumsel ya. Ya, silakan. Izin Bapak Ibu, boleh minta kontak person untuk Haji Furodah, dan bolehkah apabila di luar anggota IPU atau di luar orang PU? Gimana Pak Joko? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, saya kira nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Urusan ibadah dari sini, jadi kita tidak batasi. Kami di brosur itu nanti ada kontak personnya. Antara lain yang satunya kontak personnya adalah Pak Nana Romana yang ceramah tadi. Jadi nanti kita di grup mana, Sumsel ya, nanti akan kami kirim ke Sumsel. Ya. Sumsel. Ya. Sudah. Ada Pak, silakan. Jadi haji juga bisa, dan ini cepat, bahkan waktu yang tahun yang lalu itu seminggu sebelum acara itu masih bisa kita pesan. Ya. Ini ampuh Pak, ampuh karena dari kerajaan yang kita nggak tahu lah di sananya, tapi cuma resiko itu harganya memang agak berbeda gitu. Dibandingkan mungkin teman-teman lain, kakak saya kemarin tuh naik haji 12 tahun Pak, tapi akhirnya berangkat.
Yang khawatirnya kan 12 tahun, tahun ke-11 nggak bisa berangkat. Ya. Jadi kami dari Sumsel kami akan coba nanti berikan kontak personnya. Tapi Tadi namanya yang dari Sumsel siapa? Tadi saya nggak catat. Yang dari Sumsel, mohon maaf. Tadi siapa? Silakan bicara Bu, Pak, yang di Sumsel. Yang dari Sumsel? Tadi belum dicatat namanya. Kalau ada yang minta kontak person untuk Haji Puroda. Kalau di chat kan ada Pak namanya, Pak. Enggak kelihatan. Tidak ditulis nama. Enggak ada. Ini rombongan Sumsel. Oh, rombongan Sumsel. Iya. Oke. Selamat Pak. Loh, itu Pak satu note ada sekian banyak teman-teman Iya, semua pakai baju Iya. seragam yang sudah dirancang seminggu sebelumnya ini. Ya. Terima kasih Tadi Bapak dari Sumsel. Dari Sumsel nanti kalau menyampaikan informasinya kepada siapa? Dari PU dari IPU pusat. Silakan Sumsel teriak saja dari situ. Siapa? Sekjen. Kita kirim ke sekjennya Ibu Wilayah Sumsel ya? Ya. Oke Pak. Ya. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu yang virtual, masih ada yang ingin ditanyakan ke Pak Nana atau Pak Joko Murianto? Bisa nanya yang tidak terkait dengan program haji dan umroh, Bu, bisa ya? Silakan Pak. Oh iya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya. Ya, dari Gorontalo Pak Abdurrahman. Mungkin ini pertanyaan yang tidak terkait dengan umroh dan haji Pak, cuman mungkin sekedar mengingatkan saja. Pada kesempatan yang lalu pernah ada rapat kerja nasional ya, teringat itu ada beberapa usulan teman-teman dari wilayah yang sampai dengan saat ini mungkin ada beberapa ya, termasuk Gorontalo yang sulit untuk mendapatkan fasilitas kantor sekretariat Pak. Kami tidak terlalu berani untuk masuk langsung meminta bermohon karena suasananya juga kan mungkin agak lain lah. Tapi mungkin pada waktu itu Pak Sekjen pernah waktu diskusi kita, dialog kita akan coba membantu, siapa tahu bisa untuk memfasilitasi ini melalui balai-balai di daerah agar dapat menyiapkan satu ruangan untuk sekretariat itu wilayah yang belum punya. Nah, saya sangat bangga dan senang melihat Sumsel yang duduk di satu ruangan yang begitu besar, ada meja panjang, ada kursi, dan beramai-ramai bisa berjumpa, bertemu, dan virtualnya juga sama-sama di situ. Kita Gorontalo belum bisa seperti itu, Pak. Jadi mungkin ini kesempatan yang sangat baik, ingin saya sampaikan kepada Bapak Ketua IPU Pusat. Mudah-mudahan akan segera terrealisasi kebijakan-kebijakan pusat untuk hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini dipameri dari Sumsel, Pak. Pameri dari Sumsel, ruangannya bagus, seragam semua, dan mendapatkan. Tapi kita nggak tahu itu ruang rapat atau ruang rapatnya balai atau ruangnya Ibu sendiri. Tapi pada dasarnya seperti waktu yang lalu sudah dipertanyakan oleh teman-teman bahwa memang ruangan kerja untuk IPPU Pak ini harus bicarakan dengan bapak-bapak balai atau dinas tempat ya. Karena balai dan dinas itu merupakan salah satu yang menjadi penasihat ya, pembina atau penasihat itu dari pengurus gitu. Nah, yang perlu kami ingatkan, saya juga pernah diingatkan oleh Pak Sekjen dan Pak Menteri bahwa jangan sampai kita
keberadaan Ibu ini merepotkan pejabat yang aktif. Itu jangan sampai, Pak. Kita upayakan. Oleh karena itu, caranya kita kan nggak tahu yang mana merepotkan, yang mana yang tidak. Karena di beberapa tempat itu ada yang justru memanggil, Pak, ini di sini bisa dipakai, Pak. Gitu. Tapi di tempat lain ada yang habis diperiksa BPK, waduh ini nggak boleh, Pak, disuruh pergi karena ini di luar tupoksi dari balai dan sebagainya. Itu memang tidak sama di setiap tempat, bahkan di setiap balai itu beda-beda treatmentnya. Oleh karena itu saya mengusulkan Pak Ketua Gorontalo siapa, Pak ya? Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, ya. Abdurrahman bisa berkomunikasi dengan baik dengan balai-balai yang mana kalau yang satu gagal bisa balai yang lain, karena memang nggak sama, Pak, jadi nggak masalah, Bapak bayangkan. Atau seperti yang pernah terjadi di Jakarta di awal, Pak ya, Jakarta dulu belum dapat, ada yang menggunakan rumahnya atau gudangnya. Di Tangerang juga rumahnya Pak Ajito, ya sekarang nih di Tangerang ini rumahnya Pak Ajito yang menjadi sekretariatnya. Gitu. Padahal sekretariat itu harus terdaftar pada waktu dia bikin NPWP gitu. Ya, tapi memang ya itu Pak tidak sama, Pak, di Jakarta pun, di Jabodetabek pun tidak sama kondisinya. Ada wilayah-wilayah yang kebetulan kayak Bekasi misalnya, itu malah di-invite Bekasi, jadi di irigasi itu ini ada ruangan khusus, silakan pakai di sini bebas, dibiayai, tidak ada masalah. Nah, tidak semua begitu. Tapi di Tangerang itu diusir-usir, akhirnya ya udah di rumah saja gitu. Memang semua begitu, Pak, dan Gorontalo mohon sabar dan kreatif, Pak. Kreatif di situ banyak potensi yang mungkin kita kadang-kadang nggak tahu. Kadang-kadang kita kenal sama dulu yang waktu kita aktif bekerjasama dengan kontraktor yang dia bisa meminjamkan katakanlah sewa dengan harga murah. Kalau ada yang punya ruko yang nggak terpakai, kita sewa dengan harga murah dan sebagainya. Itu silakan, Pak, berinovasi di situ supaya bisa kita lakukan. Yang penting settlement dari organisasi ini bisa lebih baik. Dan untuk teman-teman Pak Gorontalo maupun provinsi lain yang masih bermasalah, mungkin bisa menyampaikan masalah ini secara jabri pada saya supaya karena individu masing-masing provinsi ini tidak sama, Pak. Saya mohon maaf kalau masih ada yang belum bisa menemukan bentuknya gitu ya. Tapi ya itu saya contohkan, Pak, yang di Jabodetabek yang saya lihat sendiri, Jakarta semula di rumah, kemudian akhirnya kantor, sekarang sudah ada di kantor, ada di kantor Karya kalau salah. Kalau Tangerang dulunya malah ada tempat, terus sekarang nggak dapat tempat, sekarang di rumahnya salah satu sekretarisnya. Dijen Perumahan ya. Jadi itu, Pak, variasi masing-masing tidak sama, tapi ada pesan dari Pak Menteri itu bahwa kita jangan terlalu ngerepotin pejabat aktif, terlalu. Karena kalau ngerepotin itu pasti kita ngerepoti, Pak. Karena kita ini non struktural ya, pasti kita akan ngerepotin, tapi jangan terlalu ngerepotin. Saya kira itu pesannya. Kalau ada masalah, mari kita bicarakan secara jabri aja, Pak. Mudah-mudahan yang lainnya yang nggak nanya ini semua sudah beres gitu, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Masih ada yang lain, Bapak Ibu, yang akan disampaikan ke Pak Ketua Umum? Baik, Bapak Ibu, kalau sudah ada yang tidak ada yang dibicarakan lagi. Itu Bu Mirna kayak mau bicara. Tadi nutul-nutul gini. Bu Mirna? Enggak. Oh. Kita akhiri acara halal bihalal dan silaturahmi dari IPPU Pusat untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.